Halo, kembali lagi bertemu dengan saya di Tips and Tricks bersama Mary Kristuti. Tante Mary hadir untuk kalian di hari ini Sabtu, 3 Juli. 3 Juli 2021 dan di malam minggu ini yuk kita sama-sama belajar bersama bapak-bapak dari BPHN Penyuluh Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan malam hari ini temanya cukup menggelitik kalian bahwa kita mau mengangkat isu tentang perbuatan entah kalian mungkin ada yang suka membuat tanda kutip kalau lagi bersama pasangan, kemudian suka mengkoleksi, tukeran dong, tukeran, atau suka searching sendiri gitu kan, nyari ada nggak link-link tertentu, atau join grup di beberapa sosial media, kemudian untuk mendapatkan koleksi-koleksi anyar atau koleksi-koleksi yang lagi heboh atau koleksi yang nggak pernah terdengar. Nah, sebelum kita masuk, kenapa Tante Mary pengen ngangkat ini, karena korelasinya adalah banyak sekali, marak sekali di grup-grup komunitas di sosial media. Untuk mendapatkan ini klik link berikut, atau kadang-kadang di video di YouTube gitu ya, di video di YouTube tayangan di bawahnya ada iklan tuh kan, ya kan, ada iklan di bawah, dapatkan XXXX di klik link, itu kayak Tante Mary kayak, apa sih ini gitu kan, iya. Hai untuk semua yang sudah hadir, hai Bang Igor Gunawan, halo sukses ya teman-teman, semangat. Iya sama-sama Bang Igor ya, karena kita semua di sini hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin belum mengetahui apa sih dampak hukumnya dari entah hanya membuat, entah hanya mengoleksi, entah hanya minta sama temen, atau ada yang lebih ekstrim gitu kan. Iya, hai Tante Lisa, lebih ekstrim adalah membuat untuk mengancam. Entah mengancam biar dikasih lagi atau mengancam biar dapat uang. Kita nggak tahu nih seperti apa penjelasan bapak-bapak dari rekan penyuluh BPHN Kemenkumham. Dan untuk kalian yang ingin bertanya jangan segan untuk typing chat supaya Tante Mary bisa baca. Karena jarang banget kan dapat kesempatan untuk hal seperti ini. Penyuluh hukum hadir, hai Pak SDY. Oke, so let me introduce ya. Tante Mary akan perkenalkan dua orang bapak-bapak yang akan menemani Tante Mary untuk berdiskusi bersama, bisa 1,5 jam ke depan bersama kalian juga. Dan ingat, hal yang kita bahas adalah korelasi terhadap dampak hukum ya. Oke, supaya teman-teman bisa mawas diri. Ya, sepakat ya? Cus. Nah, nah, Halo, nah, nah. Halo. Halo Pak dengar ya? Fabian. Halo Pak Syafril kedengeran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, Waalaikumsalam. wabarakatuh. Malam. Malam semua dan ini seru ya. Seru karena ada wajah baru, ada Pak Syafril ya. Hai Pak Syafril. Halo. Halo Pak Syafril. Halo Mbak. Iya, bisa dengar ya. Oke. Pak Syafril, Oke. makasih ya sudah mau ikut menemani Pak Fabian ya, Pak Fabian ya. Iya, Ya, saya juga terima terima kasih. kasih udah diajak bergabung. Jadi buat pengalaman saya juga bisa bergabung dengan Mbak Mary, dengan Mbak Febian Iya, juga. iya karena kita sama-sama memiliki passion untuk mengedukasi masyarakat ya dalam hal ini ya, terutama yang Ya, tema hari ini adalah tentang video asusila dari membuat, memproduksi, kemudian memiliki Menyebar. dulu nih koleksi, miliki tukeran dong, itu kan banyak tuh yang tukeran dong, bagi dong. Kemudian nextnya adalah mengupload entah di sosial media untuk download link atau bahkan mendistribusikan atau bahkan setelah dibalik distribusi adalah pengancaman. Kalau lu nggak bayar gua, kalau lu nggak kasih gua sebarin. Nah, sekarang siapa nih yang mau mulai nih? Karena kita perlu tahu dulu nih teman-teman ya definisi berdasarkan undang-undang tentang video asusila tuh kayak gimana sih? Pak Fabian atau Pak Oke, Syafril? boleh. Febian dulu. Silakan. Jadi kalau berbicara tentang video asusila atau video porno begitu ya, ini artinya itu adalah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya begitu di Indonesia saat ini. Hukum positif kita mengatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 gitu. Nah, kemudian KUHP sudah pasti kita Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Undang-Undang Pornografi sendiri atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ke KUHP nih yang pertama nih, KUHP sendiri nggak menggunakan kata pornografi begitu ya, atau jadi hanya melainkan memakai atau menggunakan kata yang melanggar kesusilaan begitu, Mbak. Nah, kalau dari definisi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan sendiri begitu, artinya perihal susila begitu. Kemudian yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur, itu. Terus kata susila sendiri gitu, tadi kan kesusilaan itu perihal susila nih. Kata susila sendiri artinya baik budi bahasanya, beradab, sopan, kemudian adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan, dan pengetahuan tentang adab begitu. Nah itu dari situ. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang definisi begitu ya, definisi dari dari KUHP begitu ya, mendefinisikan video itu tidak ada begitu Mbak, atau tadi ya video porno begitu nggak ada. Jadi tidak seperti itu Mbak. Jadi KUHP sekedar memberikan larangan gitu. Misalnya di pasal 282 ayat 1 gitu ya. Jadi di sini disebutkan barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat minta diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Nah, itu dari KUHP. Jadi dari situ larangan yang ada di KUHP itu tidak menyebutkan definisi begitu. Video porno ya, gitu, atau video yang melanggar kesusilaan. Kemudian dari undang-undang pornografinya sendiri begitu ya, juga sama begitu. Di sini cuma diberikan definisi mengenai pornografinya tentunya. Dia pasal 1 angka 1-nya, Mbak. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, gitu. Nah, itulah definisi pornografinya, Mbak. Kemudian dari Undang-Undang ITE sendiri, gitu, tidak juga ditemukan malah istilah pornografi begitu, tapi disebutkan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, itu Mbak. Baik, Gitu. wow. Artinya melanggar kesusilaan ya, tapi tergelitik juga tuh dengan pembicaraan tadi bahwa ini tip piring atau apa, tapi nantilah ya. Kok dendanya kecil, dendanya kecil. Kesusilaan sendiri Mbak ada komentar Mbak, ada komentar sendiri dari R. Susilo itu di dalam bukunya, ini penulis buku nih Pak R. Susilo ini, bukunya itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal gitu. Kesusilaan itu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin gitu. Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Nah,
Jadi memang sangat beliau juga Pak R. Susilo ini juga memberikan pendapatnya bahwa sangat tergantung dari lokalisasi ya, atau semacam adat budaya gitu ya, adat istiadat setempat misalnya, ketika itu jadi ukurannya itu macam-macam Mbak, macam-macam ukuran kesusilaan gitu ya. Jadi sangat berdasarkan adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia begitu. Nah, jadi yang pasti ketika dipandang sebagai merusak kesusilaan umum, nah itu bisa bisa menjadi tindak pidana kesusilaan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fabian. Untuk rekan-rekan yang baru hadir dari Aceh, dari Malaysia, hai Bang Erwin, Oku Timur, Sumsel hadir. Terima kasih sudah hadir. Hari ini konteksnya dalam membahas tentang video asusila, baik jika kalian hobi untuk mengoleksi, atau hobi untuk memproduksi, bikin sendiri bersama pasangan gitu kan, atau bahkan bertransaksi atau kirim-kiriman sama teman, tukeran. Oke, nah untuk yang mau bertanya kami persilakan chat aja, nanti akan disebutkan oleh Tante Mary pertanyaannya sesuai dengan isu yang akan dibahas ya. Oke, Bang Ahmad Albab, halo. Oke, nah kalau tadi kita bahas tentang definisi dari undang-undang tentang video asusila ya, berarti tentang asusilanya sendiri ya. Nah, pertanyaan saya gini, misalnya nih ada pasangan, ya kita nggak bilang pasangan resmi lah ya, oke, cewek dan cowok, kemudian cowoknya bikin, tapi ceweknya nggak tahu. Terus atau cowok-cewek emang sengaja bikin. Nah, saya perlu tahu nih pendapat dari sisi hukum seperti apa. Apakah kalau ceweknya nggak tahu itu bermasalah atau bagaimana? Mengacu ke konsen itu, mengacu ke konsen katanya. Ya, jadi kalau membuat, ini kan dalam rangka membuat ya. Betul, dalam rangka membuat. Ya, ketika ada konsen, tentunya kan artinya ada niat untuk melakukan tindakan tersebut begitu ya. Artinya sama-sama diketahui yang sebetulnya tidak jadi masalah kan begitu. Apalagi misalnya untuk koleksi pribadi begitu, misalnya ya, untuk kepentingan diri sendiri ya, atau kepentingan pribadi begitu. Nah, kalau yang Mbak Mary maksud itu seperti apa Mbak? Yang jadi masalah? Jadi yang bikin salah satu aja. Ya, salah satu aja yang tahu. Salah satu aja yang tahu bahwa itu lagi direkam. Yang satunya nggak tahu, entah tujuannya apa, kita tidak tahu nih, kita belum masuk ke tujuannya. Baru salah satu aja yang bikin, yang tahu bahwa itu lagi bikin. Ketika melakukan seperti itu dan direkam ya tentunya apa ya? Tentunya ya bukan perbuatan dari orang yang nggak tahu kan. Artinya tidak, yang membuat itu ya cuma satu orang saja begitu. Iya. Yang bertanggung jawab ya, artinya yang bertanggung jawab, artinya yang bisa dikenakan mengenai memproduksi video porno begitu, atau video yang bermuatan kesusilaan ini, melanggar kesusilaan ini ya cuma satu orang begitu yang bertanggung jawab begitu Mbak. Oke. Ya, mungkin Pak Safril bisa nambahin Mbak. Monggo, silakan Pak Safril, silakan. Oke, saya lanjutin dari masukan Febian. Benar apa kata yang Febian sampaikan, kalau memang salah satu pihak tidak mengetahui kalau perbuatannya itu direkam, itu masuk kategori, bagi saya sih itu masuk kategori korban ya, dalam hal pembuatan video pornonya itu sendiri. Karena si ceweknya ini kan merasa terjebak Mbak. Terjebak untuk melakukan hal itu, udah melakukan hal itu pun udah faktor zina gitu kan, apalagi direkam tanpa sepengetahuan si perempuannya. Nah itu berarti salah satu ada korban, satu pelaku, pasti gitulah settingannya kan. Ini korban, ini pelaku, atau dua-duanya pelaku lah. Tapi kalau dua-duanya korban nggak mungkin lah ya. Soalnya ada ngerekam pihak ketiga itu, baru dua-duanya korban gitu. Gitu. Oke, berarti salah satu
kalau tidak ketahui berarti korban ya. Tapi kita belum tahu nih ujungnya ya. Kita baru bahas depannya dulu, baru bahas masalah produksinya ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut saya mau tanya nih, di dalam hukum sendiri, di dalam undang-undang, apakah ada pembeda untuk video asusila dewasa maupun anak-anak? Apakah ada pembeda atau dianggap sama bahwa video asusila? Jadi gini, yang dimaksud video asusila yang anak itu berarti ada konten peran si anak di dalamnya, ikut serta sebagai model atau sebagai pelaku. Dalam artian apa sih kalau dalam sinetron itu pemain gitu lah ya. Iya, Nah, pemeran. atau pihak dewasa tapi perannya seakan-akan seperti anak-anak gitu. Baju TK, baju SD, baju SMP, tapi dewasa. Itu masuk kategori anak. Kalau berdasarkan undang-undang pornografi ya. Dan pastinya dari sisi sanksi itu jauh lebih berat jika melibatkan anak-anak sebagai pemeran. Itu bisa ditambah sepertiga dari maksimum hukuman dibandingin film dewasa pemerannya orang dewasa, bukan anak-anak. Itu Mbak. Wow. Berarti ya, jadi memang ada definisi ya, kalau untuk anak-anak malah lebih lama ditambah hukuman sepertiga dari masa tahanan. Pemberatan. Ya, sudah banyak nih yang hadir dan rata-rata nih yang hadir ada beberapa orang dari Malaysia ya. Halo Malaysia, terima kasih ya udah stay ya di channel Tante Mary. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi kita kan membuat. Iya. Nah, dua orang ini membuat dengan salah satu, kita masuk ke studi kasus ya. Dua orang ini melakukan, kemudian salah satu yang membuat. Nah, ketika salah satu yang membuat ini, dia menyimpan untuk jaga-jaga. Jikalau ditinggalkan, berarti ada motif. Atau jikalau keinginan dia berikutnya tidak dituruti. Nah, biasanya hal ini kan ada ujungnya kemana? Apakah mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami jika ternyata ada motif tertentu di balik perekaman diam-diam? Ya, dalam istilah hukumnya itu kan revenge porn. Jadi tindakan pelaku yang membuat film itu untuk kepentingan pribadi, jaga-jaga yang kata Mbak bilang kan, dan itu biasanya ada unsur pemerasan. Dan arti pemerasan itu bukan bentuk duit ya, bisa karena sakit hati, kecewa karena diputusin pacarnya gitu kan. Dan itu kejadian itu banyak Mbak. Pernah saya cek di media itu di Tasik itu ada anak SMP kalau nggak salah dah, diputusin, tapi si cowoknya menyebarkan filmnya si cewek ini sama si cowok ini ke temennya. Berarti kan itu udah masuk kategori mendistribusikan ke orang lain gitu kan, tanpa seizin si wanita. Dan wanita ini masuk kategori korban dari pihak si cowok gitu kan, karena kekecewaannya si cowok terhadap ceweknya karena diputusin gitu Mbak. Oke. Nah ini gimana? Kalau seperti ini jatuhnya ada motif tertentu di balik itu, apakah pasalnya hanya pasalnya apa yang akan dikenakan? Ya. Kalau terkait silakan Febian. Silakan lanjutkan. Ya, kalau dari sisi saya untuk pemerasan memang di KUHP itu lebih banyak mengatur masalah itu Mbak. Pemerasan, pengancaman di KUHP ya, terkait tindak pidana, apalagi kalau ancamannya dengan kekerasan gitu kan, itu KUHP udah mengatur hal itu. Jadi jerat hukum bagi pelakunya itu sudah ada semua terkait kasus ini. Oke. Febian? Oke. Silakan Pak Fabian, mungkin Pak Safril minta ditambahkan. Ya, apa yang sudah dikatakan Pak Safril saja itu sudah tepat sih, pengancaman dan pemerasan begitu ya. Itu kan biasanya motifnya melalui ya dia pasti motifnya untuk keuntungan pribadi ya. Motifnya itu apakah itu untuk memang mengekang secara pribadinya begitu, atau ada keuntungan lain gitu yang Mbak Mary tadi ya, biar nggak ditinggalin, biar nggak apa gitu.
Tapi ya ada juga bisa motif-motif lain begitu ya, misalnya ya tadi kalau pemerasan berarti uang begitu ya, Iya. pemerasan, ya kemudian kalau pengancaman bisa dari mulai dari verbal begitu atau sampai kekerasan gitu kan, itu Iya. cara-caranya sih. Tapi kalau motif ya tadi sih bisa untuk bisa sampai ke ekonomi juga begitu, bukan cuma untuk keuntungan pribadi dalam arti bukan uang ya, yang bukan uang Oke. aja begitu. Oke, berarti ada motif di balik itu masih, kita harus telusuri dulu lagi nanti kemana ya, Iya. hukumnya ya, undang-undangnya. Oke sebentar, untuk, Bang Cupang Betavis, untuk kasus Ariel Noah kita akan bahas nanti ya, memang kita kemarin sudah, mengulik tentang ini karena, ternyata ada pasal-pasal tertentu yang dikenakan tergantung dari, apa yang hakim, putuskan berdasarkan bukti-bukti yang disuguhkan di pengadilan ya, saat proses pengadilan berlangsung. Heeh, ya, sekarang Tante Mary masih mau bertanya nih tentang gini, kalau misalnya kita cuma, suka tukeran, Pak Fabian, Pak Syafril nih banyak teman-teman kita yang suka tukeran. Kirim dong, bagi link dong, kirim dong, bagi link. Nah ini gimana? Kalau Ya, Bisa barengan gitu. silakan Pak Safril. ya itu sebenarnya sih udah masuk kategori distribusi, walaupun secara umum, Mbak ya. Terkadang kan kita sesama teman cuma sekedar satu ngasih, tapi temennya lagi ngasih lagi kebanyakan orang gitu loh. Jadi tersangkut lah si temen ini. Tadi cuma berdua-duaan doang sama Febian nyebar lagi ke dua orang nyebar lagi. Jadi kan saya dianggap pengirim pertama dan saya menciduk. Gitu Febian. Nah itu yang kena siapa Pak Syafril? Yang pertama kali mendistribusikan kah atau gimana? Pengen tahu saya. Jadi gini, kalau dari kita coba kasusnya si GS ya. Ya, GS. Oke, kasus GS itu kan yang ditangkap itu kan penyebar kedua dan ketiga, Mbak. Sedang penyebar pertamanya yang saya baca di info itu belum tertangkap. Oh. Penyebar pertamanya. Ya. Sedangkan kalau si GS ini kan tidak bisa dikenakan pasal ITE. Karena dia emang membuat tapi disimpan untuk dikoleksi. Jadi kalau kita bawa ke Ariel, mirip. Ariel tuh mungkin koleksi. Dan dia bobol karena mungkin ada hacker gitu. Itu yang menyebarkan pihak ketiga. Di luar sepengetahuan si orang ini, si pembuatnya ini loh. Gitu, Mbak. Oke. Ya. Artinya berarti semua itu menunggu bukti di pengadilan ya? Apakah, sorry, saya mau tanya tentang faktor kehati-hatian. Apa yang dimaksud dengan faktor kehati-hatian dari si orang yang membuat? Iya, silakan. Siapa nih? Silakan. Prinsip kehati-hatian ya, Mbak ya. Prinsip kehati-hatian kan banyak di peraturan perundang-undangan ya, termasuk di sini juga, Mbak. Ketika misalnya kita punya koleksi begitu ya, tidak menjaga ya itulah yang kasusnya Ariel ini yang menyebabkan dia terhukum gitu ya. Jadi menyebabkan video tersebut terpublikasi begitu karena ketidakhati-hatian dari menyimpan. Jadi memang ketika kita membuat, walaupun kita punya keinginan hanya untuk mengkoleksi atau membuat koleksi gitu ya, itu memang harus kehati-hatian kita ketika tersebar di ruang publik begitu, maka ya kitalah yang kena selain dari yang langsung bertanggung jawab atas penyebarannya ya. Tapi ketika kita tidak berhati-hati begitu ya, itu bisa begitu, bisa kita dikenakan. Bisa kena karena pasal yang tentang kehati-hatian tadi ya. Iya. Atau gini Mbak, saya ada contoh satu untuk masalah kehati-hatian. Contohnya ketika seorang anak di bawah umur secara tidak sengaja dia menyebarkan itu film yang ada di handphone orang tuanya ke WA RT lah contohnya ya. Nah itu masuk kategori unsur kehati-hatian. Si orang tuanya nggak hati-hati meminjamkan handphone ke anaknya. Anaknya kan suka buka-buka itu. Tiba-tiba kirim tuh barang. Kayaknya semua grup WA tahu. Dan di namanya grup WA itu pasti nama bapaknya kan.
yang tersimpan Iya. setelah keluarga. Nah, bukan si anak. Heeh. Jadi keluarga taunya ya bapaknya yang ngirim. Padahal tuh handphone bapaknya nggak megang. Ternyata pas Yang dicek, kena siapa anaknya bapaknya? mainin. Bapaknya kan suka hati-hatian. Ini Iya, tahu di karena handphone bapaknya ini nggak ada A, hati-hati. B, C gitu kan. Nah, tapi si bapaknya memberikan handphone itu. Dan anak kan di bawah umur kan nggak ngerti gitu-gituan, Mbak. Taunya itu barang terkirim Hmm. aja. Nah, itu masuk Hmm. kategori masuk kehati-hatian juga bagi si orang tuanya ya. Hmm. Ya, 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 paham, 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 paham. Oke, nah ini berlari ke komen. Cepang Betafis bertanya, Ariel saya kira tidak menyebarkan aibnya. Nah ini masalah apa nih? Ariel apakah masuk dalam pasal yang tadi? Ya, Ketidakhati-hatian dalam menyimpan? Gimana silakan, siapa yang mau menjelaskan? Pak Fabian atau Pak Syafril? ya, ya itu karena yang tadi saya sebutkan ya, kasusnya Ariel itu kan karena memanfaatkan teknologi tapi tidak menggunakan prinsip atau asas kehati-hatian begitu. Gitu. Jadi menyebabkan video pornonya atau video koleksinya ini tersebar begitu. Nah, tentunya ketika sudah tersebar tentu melanggar undang-undang yang karena muatannya sendiri melanggar kesusilaan ya, Mbak, gitu. Jadi kena pasalnya kehati-hatian, maksudnya begitu ya? Oke. Pasal ya itu karena bisa dipersalahkan karena ketidakhati-hatian begitu, Mbak, begitu. Jadi sebenarnya kalau penjelasan seperti ini kan lebih baik nggak usah nyimpen ya? Ya, Orang kita menyimpan ini dimanapun bisa hilang kan, bisa diambil betul, orang. Mbak, betul. Tapi kita tidak bisa ya mengatakan bahwa di zaman saat ini dengan teknologi informasi yang begitu berkembang begitu, kan jadi tidak ada batas begitu ya, jadi semakin cepat, masif juga penyebarannya begitu. Agak bisa dipastikan hampir berapa mungkin bukan jangan ngomongin persen tapi banyak di antara kita terpapar oleh istilahnya konten-konten yang terkait dengan itu, Mbak. Apakah itu di grup apakah itu sesama ya antara pribadi dalam pribadi cuma bercanda atau cuma sekedar ya mungkin seperti itu pergaulannya atau dalam grup gitu pasti kita cukup banyak terpapar oleh yang seperti itu, Mbak. Apakah itu cuma mungkin antar rahasia mungkin misalnya tadi pribadi dalam pribadi gitu kan nggak masalah dengan teman dekat gitu ya, bercanda mengirimkan gambar lucu-lucu atau bukan lucu-lucu ya lucu-lucunya mengarah ke sana begitu ya. Tapi ya itu banyak lah maksudnya saya bilang dan misalnya ketika kita menerima kan mungkin kita tidak tahu nih video apa pas kita terima kayak di WhatsApp kita terima video kita Ya, coba baru buka download, ya baru tahu itu apa. kita coba begitu kan kita buka ya baru tahu itu ya tapi kadang mungkin kita nggak langsung buang begitu kan masih banyak lah gitu yang di HP kita kalau kita lihat mungkin ada aja begitu Betul, dari betul. begitu. Jadi kalau terpaparnya pasti sudah banyak masyarakat kita yang menyimpan begitu ya artinya atau tersimpan lah begitu di dalam HP-nya atau media-media lainnya begitu. Itu sih, Mbak. Iya. Nah, dari penjelasan Bapak-bapak berdua nih teman-teman, Tante Mary berpikir bahwa apalagi kita menggunakan handphone atau gadget yang open source ya, orang bisa masuk atau aplikasi bisa ngintip, entah apalah itu kan teknologi udah canggih. Kok kayaknya untuk ngebikin tuh kayaknya aduh ngapain sih bikin orang bisa diambil sama orang juga gitu kan. Terus handphone hilang kita kira kita udah riset, kita kira aman, ternyata ada jejak yang tertinggal. Waduh, nggak ngerti dah ini. Kecanggihan teknologi udah bisa menyebabkan data yang sudah di-delete bisa nongol lagi. Nah, yang di-delete kebenaran sesuatu yang dilarang ya kan, yang apalagi ada gambar kita di situ. Waduh, serem kali men. Oke, Pak Syafril kok jadi miring Pak Syafril? Pak Syafril miring. Oke,
Ya, bagusnya nggak usah direkam ya. Ya kan balik lagi nih. Ada yang contoh kasus ya. Kalau kita bahas contoh kasus ya, biasanya yang suka merekam ini kan, wah alasannya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kenang-kenangan apalah. Nah, ujung-ujungnya kan nggak ada yang bisa bertanggung jawab itu akan kemana. Bukan begitu ya Pak Fabian? Ya kan nggak ada yang bisa bertanggung jawab itu akan kemana. Apa benar tersimpan dengan aman? Aman kok sama gue. Masa lu nggak percaya sama gue? Men. Nah, Pak Fabian, saya mau bertanya, kita kalau nerima, jadi contoh di grup ada yang ngeblast link kita download, atau ngeblast video kita download, kita kena hukum nggak sih? Di medianya apa tadi, Mak? Contohnya kayak grup WhatsApp gitu, Ya, seperti yang tadi Telegram. Kita download nih, ya. Terus kita ada dua tipe orang, satu nyimpan, satu langsung delete. Nah, untuk yang nyimpen nih gimana? Misalnya suatu waktu tuh video Ya. tertelusuri, Ya, ya. nah itu gimana? Ya, saya yakin di HP saya sendiri juga ada yang saya lupa delete mungkin, atau mungkin saya nggak mau delete begitu kan. Semua orang kan punya preferensi masing-masing gitu ya, tapi ini kan pribadi punya. Jadi selama untuk kepentingan pribadi itu tidak dikenakan gitu, Mbak. Gitu. Jadi di Undang-Undang Pornografi itu ada penjelasannya, Mbak, bahwa ketika menyimpan memang dikenakan, tapi ada pengecualiannya di dalam penjelasannya, Mbak. Gimana? Sebentar, saya carikan ya di pornografi ini sebentar. Tapi itu mungkin video kita kali ya. Kalau video orang gimana ya? Nggak ada masalah ya. Selama kita kan untuk kepentingan diri pribadi, bukan untuk kita sebarluaskan begitu. Artinya ketika kita yang menyebarluaskan lagi begitu, itu kita bisa bisa kena menyebarluaskan ke ruang publik ya. Ruang publik, oke. Artinya mungkin bisa dikatakan grup ya, ke grup gitu, mungkin bisa dikenakan itu, Mbak. Grupnya seperti apa? Kalau grup keluarga ya mungkin pribadi juga begitu. Tapi kalau abis grup keluarga, salah satu anggota keluarga nyebarin ke orang lain. Nah, itu jadi perkara. Itu. Ya, betul Mbak, bisa. Silakan bacakan pasalnya Pak Fabian. Ya, sebentar saya carikan dulu nih. Ya. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi Tante Mary kepikiran tentang pengkoleksian ini, apalagi teman-teman kita kadang-kadang suka iseng ngirim-ngirim di grup gitu kan, nggak sengaja keklik gitu, terus terdownload. Nah, bisa saja orang tersebut atau pemeran tersebut kita kenal gitu kan, atau ada teman Tante Mary yang emang sukanya koleksi begitu kalau lagi sama orang terus ngirim ke grup gitu ya. Jadi Tante Mary live dari grup itu karena gila ya apa sih gitu kan, kok lo begini gitu. Nah udah akhirnya Tante Mary komplain, gue nggak mau masuk situ lagi lah. Kenapa? Kalian kerjaannya suka iseng gitu kan, suka iseng ngerjain orang. Lu yang happy, lu yang pamer-pamer. Nggak apa-apa sih lu buat diri lu sendiri, cuman gue ngeliatnya jengah gitu kan. Sebagai penjual sebagai masyarakat untuk tidak menyimpan supaya tidak berpotensi. Sebentar, kita baca undang-undangnya Mas Hadi. Kita belum tahu nih isi undang-undangnya. Kan kita mau bahas tentang ini secara tuntas kan, dampaknya sejauh mana gitu ya. Kayaknya Pak nggak apa-apa. Kayaknya Pak Syafril sinyalnya naik turun nih ya. Kita akan membahas yang sebenarnya kita harus tahu. Artinya gini, tadi ada beberapa pasal yang harus dibukakan, ya kita akan bukakan. Karena balik lagi ke manusia punya preferensi, ya punya preferensi. Yang menjadi masalah adalah saat itu melanggar undang-undang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita cek dulu isi undang-undangnya seperti apa ya. Jadi kita nggak bisa memutuskan, oh nggak usah nyimpan sebaiknya. Nah, belum tentu juga nih, tergantung. Nah, saya pengen tahu isi undang-undangnya. Kalau ternyata korelasinya adalah menyimpan juga tidak diperbolehkan secara undang-undang, ya karena itu isi undang-undangnya, ya kita patuhi. Tapi kita pengen tahu dulu isi undang-undangnya apa, kan gitu ya. Sambil menunggu Pak Syafril kembali ke panggung. Oke, nah teman-teman, kalau terkait kasusnya Ariel kayak tadi disampaikan bahwa itu karena faktor ketidakhati-hatian. Jadi kena pasal adalah faktor ketidakhati-hatian dalam menyimpan. Mungkin perempuannya nggak masalah gitu ya saat proses pembuatan. Nah, balik lagi ada mungkin yang belakangan ini ramai
seseorang membuat ini bersama gitu dengan orang lain, ada yang threesome, foursome, fivesome, sixsome, kita nggak tahu. Nah, kemudian ternyata tujuannya disimpan itu untuk bisa memeras, untuk bisa pokoknya kalau gue nggak dapat transferan, video lu gue jadiin senjata. Nah, tadi terkait itu sudah dijelaskan sama teman-teman, bapak-bapak penyuluh dari Kemenkumham, bahwa ada motifnya dan ada undang-undangnya terkait dengan pemerasan gitu ya, ada KUHP-nya. Ya. Udah dapat pasal apa, Pak Fabian? Sudah. Jadi memang silakan. larangannya sendiri itu di pasal 4 ya. Jadi saya memastikan itu ada 2 pasal begitu ya. Jadi dalam rangka membuat begitu ya, membuat pornografi begitu, terus kemudian memiliki dan menyimpan gitu. Dalam pasal 6 juga begitu ya. Di sini di penjelasan undang-undang pornografi di pasal 4-nya penjelasannya ya. Ini yang dimaksud dengan membuat, ini ayat 1-nya Mbak, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 mengatakan yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya ini dikecualikan, Mbak. Gitu. Kemudian di pasal 6-nya, gitu, pasal 6-nya larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, gitu. Ya, larangan apa? Larangan apa, Pak Fabian? Larangan memiliki atau menyimpan di pasal 6 ini. Tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya tidak dilarang gitu. Tuh, undang-undangnya begitu ya. Ya, Berarti kalau ini nyimpen punya orang lain di handphone kita nggak masalah? Nyimpen punya orang lain, Pemerannya video orang lain, gitu nggak ya, masalah? nggak masalah. Ya bukannya video orang lain atau ya kecuali kalau kita yang buat ya, biasanya kan kita yang dapat aja gitu. Iya. Dikirim apa atau buka link apa taunya ini ya bisa seperti itu. Biasanya artinya membuat, kalau untuk pasal 4-nya membuat itu dikecualikan kalau untuk keperluan atau kepentingan diri sendiri gitu. Kalau yang pasal 6-nya menyimpan, memiliki atau menyimpan gitu. Jadi selama keperluannya untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri nggak masalah gitu, Mbak. Di Undang-Undang Pornografi ya. Iya, tapi ada tetapinya ya, Pak Fabian ya. Ada tetapinya, prinsip kehati-hatian yang tadi kan. Oh ya, tentunya ya. Tentunya ya. Tuh, jadi tentunya ada pengecualian, namun juga ada landasan atau dasar hukumnya lagi jika ketidakhati-hatian ini terjadi. Ya, prinsip kehati-hatian itu. Prinsip, oke. So teman-teman memang kalau kalian punya bikin gitu ya, bikin nih, contoh sama pasangan bikin. Pikir-pikir deh, lu bisa hati-hati nggak nyimpennya? Karena kalau enggak hati-hati nyimpennya, lu kena pasal prinsip kehati-hatian. Ya, Pak Fabian ya. Ya. Padahal nggak niat distribusiin, handphonenya entah di hack orang, atau handphonenya entah mati total kemudian dianggap udah hilang total, padahal belum hilang total, begitu di restore bisa kebuka juga, ya kan? Ya, mungkin dilihat juga terkait dengan penyebarluasan video dalam undang-undang ITE. Nah, itu juga kita pengen tahu ya, karena tadi ada motif tertentu, misalnya pasangan nih, ya bisa dibilang mungkin masih milik sah orang lain, ini masih milik sah orang lain, atau ini bujang lah ya, lajang. Nah, dalam rangka apa dia membuat, misalnya untuk memeras ini karena nggak dipenuhin, akhirnya disebarluaskan video ini, entah diupload di YouTube, diupload di link-link dewasa, atau diupload di grup-grup. Nah, penyuluhan ya Mbak Mary lebih, iya ini penyuluhan betul. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah gini, saya mau tanya ya, apakah hanya kan recently belakangan ini kan kayak GS, Ariel itu karena public figure ya, makanya beritanya santer. Ini ada nggak sih kasus-kasus terkait ini yang rakyat biasa? Kasus-kasus rakyat biasa. Terkait iya. Pasti banyak, Mbak, banyak. Beberapa konsultasi hukum yang BPHN terima juga
ada terkait itu gitu ya, Mm. terkait pengancaman ketika misalnya ada video yang direkam oleh waktu itu ketika pacaran gitu ya, ketika pacaran direkam dan akhirnya kalau nggak memenuhi keinginan dari yang mengancam gitu ya, ya mau disebarluaskan gitu. Mm. Gitu. Ya tentunya tindakan seperti itu ya kena KUHP pengancaman gitu. Cuman Bahkan kalau mungkin lebih viral ya, yang artis ini lebih viral dibanding rekat iya, biasa iya. ya. Tapi Kita nggak sebetulnya aware fakta aja. di masyarakat banyak seperti Banyak. itu, Mbak. Banyak, bukan banyak dalam arti setiap 1 dari 10 orang begitu, enggak. Iya, iya, Kita nggak tahu ya ininya. ada beberapa, ada Iya, beberapa. beberapa makanya, beberapa seperti itu. Oke, nah ini ada komen menarik nih. Halo Pak Uye, selamat datang ya. Apakah culpa lata atau kelalaian juga bisa menyebabkan pasangan terjerat? Nah, penting banget nih. Gimana Pak Fabian? Sambil menunggu iya. Pak Syahril masuk. Culpa lata itu apa ya? Ya, culpa ya, Oh, itu culpa. kelalaian, Mbak. Culpa, kelalaian. Jadi misalnya ya kelalaian kayak tadi ya, ketidakhati-hatian kan termasuk kelalaian. Lalai gitu. Pak Fabian, yang tadi ya. salah satu yang buat itu yang lalai nyimpen, yang ini ceweknya tahu. Nah, kena nggak ceweknya? Yang membuat atau misalnya kita menyimpan gitu ya, ya ketika misalnya kita lalai atau tidak menggunakan atau tidak berhati-hati gitu ya, ya itu bisa dikenakan gitu kan, karena membuat konten bermuatan pelanggaran kesusilaan terpublikasi begitu, itu bisa dikenakan gitu. Jadi memang kayak misalnya pasangannya dua-duanya kena. Kalau korban kan tidak, Mbak. Ceweknya enggak? Kan korban kan enggak hasilnya. Videonya kan korban, ya tapi dalam arti ketika tersebarnya ya artinya pertanggungjawabannya lebih kepada yang menyebarkan gitu, Mbak. Oh, pertanggungjawabannya, oke. Tapi perbuatan asusilanya sendiri itu berbeda lagi begitu ya, perbuatan asusilanya begitu ya. Artinya mungkin mungkin Pak Safril nih, Pak Safril baru masuk lagi. Maaf Mbak, tadi handphonenya mati total, jadi terputus sinyalnya. Oke. Iya, welcome back Pak Syafril. Kita lagi bahas tentang ini nih, tentang apakah kelalaian bisa menyebabkan pasangan terjerat. Saya mikirnya gini sih, contohnya itu tadi kan, si Ariel lalai menyimpan sehingga seperti itu. Nah, pasangannya terjerat apa enggak? Nah, itu kita perlu tahu. Mungkin di kasusnya Ariel seperti itu. Apakah ada kasus lain yang pasangannya bisa terjerat? Jadi gini pasangan Mbak, di dalam video tersebut. Ya, untuk kasus Ariel yang saya baca itu, dia terjerat pasalnya pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Mbak. Jadi dia masuk kategori membuat. Jadi yang dikenakan ke Ariel itu pasal Undang-Undang Pornografi, bukan ITE. Oke, membuat. Ya, membuat. Ariel itu membuat, Mbak. Nah, terkait masalah kenapa ceweknya enggak gitu kan? Iya, pertanyaannya itu. Oke, jadi gini, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, itu kan kewenangan dari penyidik kepolisian. Kenapa si ceweknya nggak kena? Kenapa hanya Ariel yang kena? Nah, penyidik yang paham itu, kenapa cewek nggak kena? Apakah si ceweknya ini masuk kategori korban? Atau memang si Arielnya ini melindungi si perempuannya? Biar gue aja yang kena deh, gitu loh Mbak. Mungkin, persepsi saya ya. Bisa kan? Iya, kalau korbannya banyak begitu kan koleksinya banyak banget, artinya aduh saya pening kepala, men. Nah, saya nggak tahu deh kalau korbannya banyak apa enggak, tapi kan yang saya tahu kan hanya dari perempuan yang artis-artis aja nih. Tapi permasalahannya bukan situ Mbak. Yang saya baca, permasalahannya dampak setelah penyebaran film itu, ternyata tindak pidana di luar sana itu merebak akibat film ini. Gitu loh Mbak. Jadi dari mulai pemerkosaan, pencabulan, terus tindak asusila lainnya lah. Jadi mereka katanya sih mencontoh filmnya itu. Jadi dampaknya itu yang bahaya loh, Mbak. Bukan si pembuatnya, tapi dampaknya itu yang lebih bahaya lagi. Nanti akan ada ahli-ahli berikutnya.
Seperti itu, Mbak. Oh, triggering ya, pelopor kali ya. Iya. Nah, kalau misalnya salah satu pasangannya resmi milik orang, bisa digugat perzinahan juga dong berarti? Itu tergantung delik laporan dari si suami, Dari dari si pihak suami. dari pihak yang dirugikan kan. Ya. Kalau si suaminya nggak melapor, ya polisi mau apa gitu loh. Tuh guys. Ya. Artinya perbuatan juga itu, Mbak, artinya. Iya, benar. Sangat dalam ya. Artinya kalau kita melihat korelasinya apa yang disuguhkan atau apa yang terbuka di proses peradilan itu kan kita nggak bisa tahu secara utuh ya yang menjadi landasan pasal-pasal itu dikenakan. Nah, tetapi balik lagi kalau misalnya ternyata ada motif-motif tertentu di belakang itu ada beberapa pasal yang bisa kena. Sekarang saya mau tanya nih, kalau perempuan dan laki-laki kemudian sama-sama setuju, cowoknya nyimpen gitu, kemudian perempuan ini kan dalam hal ini sama-sama pembuat. Kemudian videonya disebarluaskan, menjadi viral misalnya, kemudian saya pengen tahu apakah posisi perempuan ini sebagai korban dari sisi penguploadannya atau ada yang lain bisa terjerat juga. Contoh misalnya ternyata telah ditelusuri cewek ini memiliki koleksi yang banyak dengan beberapa laki-laki gitu. Padahal perempuan ini bersuami gitu. Paham nggak maksud saya? Posisi dia sebagai korban ini dalam hal pembuatan atau hal pendistribusian. Jadi gini Mbak, terkait sama-sama setuju ya. Si cewek dan si cowok sama-sama setuju membuat film dan sama-sama setuju mendistribusikan. Sama-sama setuju. Pertama menyimpan dulu di masing-masing. Jadi cowoknya punya, ceweknya punya. Membuat dulu ya. Ya, membuat dulu. Kemudian ceweknya membuat lagi bersama orang lain, dan itu juga setuju. Buat lagi. Nah, begitu beberapa orang ini punya, kemudian salah satu ada yang men-trigger untuk upload, mengancam ke cewek ini. Nah, saya pengen tahu nih posisi cewek ini sebagai korban atau gimana? Jadi kalau dari cerita Mbak ini kan saya menganggapnya si cewek ini mengoleksi ya, filmnya banyak, pemerannya dia sendiri dengan berbagai cowok. Betul. Ya betul ya. Jadi dengan berbagai cowok dia simpan sendiri, entah itu buat dikoleksi atau hanya sekedar disimpan. Nah, ketika ada pihak luar, pihak ketiga itu yang mengambil si datanya itu dan disebarkan. Nah, jadi si pelaku yang menyebarkan itulah yang nantinya akan terjerat ITE. Karena si ceweknya ini memang tidak niat untuk menyebarkan. Dia tuh hanya menyimpan koleksi pribadi aja. Jadi kalau ditanya korban terkait undang-undang ITE, ya si cewek ini bagi saya ini korban, gitu loh Mbak. Gak ada pasal ketidakhati-hatian juga? Nah itu dia, unsur kehati-hatian itu kan harus dibuktikan. Jadi saya nyimpen barang film di handphonenya saya pinjamkan ke teman. Nah dari situ aja kita udah lalai, karena kita tahu di situ ada data-data yang nggak bagus koleksi kita. Nah, dengan kita meminjamkan itu dianggap kita mempermudah akses seseorang untuk mengambil. Gitu loh, Mbak. Beda kalau dihack ya, diambil secara paksa melalui piranti elektronik, hacker gitu lah, nggak ngerti, atau tukang servis handphone lah tanpa persetujuan. Nah, dia itu sebenarnya si cewek ini emang kalau tahu ini barang ada di handphonenya lebih baik nggak usah dibawa kemana-mana gitu. Karena kasus gini, ketika pengacara tenar di Indonesia waktu itu beritanya masuk TV, tersebarlah gambar-gambar kata si telanjang gitu kan. Saya nonton di infotainment ya, tapi pembelaan si lawyer ini dia bilang handphone saya hilang gitu. Jadi hilang, saya nggak tanggung jawab lagi gitu loh Mbak. Jadi alibinya handphone saya hilang dan katanya emang hilang katanya. Nah setelah tersebar dia bertanggung jawab karena handphone saya hilang gitu loh. Itu di luar kekuasaan saya gitu loh. Handphonenya bisa jatuh, kecopetan gitu kan. Nah, seperti itu.
Jadi masalah bisa nggak polisi menangkap si orang ini dengan unsur kehati-hatian? Nah itu kan harus di pembuktian lagi di penyidikan, iya kan? Karena si polisi atau si penyidik inilah yang menentukan seseorang itu korban atau sebagai tersangka, gitu aja Mbak. Oke. Benar. Setuju dengan penjelasan Pak Syafril. Ya. Kalau dari kasus yang Pak Syafril sampaikan barusan ini, saya juga agak bingung ya ketika misalnya kita berarti tidak berhati-hati dong sampai hilang barangnya. Ya, kenapa nggak lapor polisi ada kehilangan? Nah, ya belum tentu ya kita semua seperti itu gitu. Apakah penting gitu melaporkan HP hilang gitu? Apalagi kesalahan kita sendiri misalnya yang nyimpan di saku jatuh begitu, ya udah nanti beli lagi aja begitu kan, minta nomor diblokir begitu, nomor HP misalnya ada yang bisa diblokir atau kita berarti mungkin itu yang kita pikirkan ya untuk diblokir. Tapi kalau sampai ke polisi, nah ini bisa ini juga ya, bisa jadi gini, bisa didebatkan begitu apakah harus begitu. Cuma memang ketika udah tahu nih konten ada konten bermuatan pornografi gitu ya, apalagi kontennya konten dia begitu ya, konten dia buat begitu, ya mungkin bisa dilaporkan begitu untuk menjaga-jaga begitu, seperti itu. Cuma ya kadang-kadang nggak bingung juga. Jadi gini, ketika ada taruhlah di handphone itu ada barang film gitu kan. Ya. Dan itu barang yang sangat berharga bagi dia kan, karena dianggap itu nanti bisa mengancam dia juga kan, gitu kan, kenapa sih nyimpen gitu loh? Kenapa nggak taruh di flash disk gitu loh, taruh di rumah? Kenapa untuk taruh di handphone? Kan berarti ada motif gampang dilihat Pak Syafril. Handphone kan yang paling sering dipegang. Iya. Kalau emang gampang dilihat, toh dia bisa nyimpen di rumah. Nanti kalau mau lihat, pulang ke rumah, nonton gitu loh. Dan kalau di handphone, takutnya ada motif-motif tertentu si penyimpan film itu di handphone. Mungkin dia mau tunjukin ke temannya, tunjukin ke sahabatnya. Karena handphone itu kan dibawa-bawa kan. Nah, ya, kalau flash disk itu kan kalau mau dibuka dia harus pakai media lain kan, PC, laptop gitu kan. Kalau handphone itu nggak perlu media, ya udah handphone itu aja lah untuk nonton gitu. Nah, jadi saya berpikirnya ini memori segede apa sih ini handphone gitu sampai bisa muat memori film sebanyak itu. Sekarang udah 256 giga yang biasa aja ya. Iya, berapa itu udah. Bisa, satu memorinya bisa 1 tera. Nah, sebentar nih, apakah Pak Fabian dan Pak Syafril ini benar sekali nih, ketika sebentar ya, Tante Mary, sebentar nih, ada tadi pertanyaan menarik. Nah, lu kok hilang? Kok hilang? Bentar. Oh, oke. Kalau pasangan yang buat film handphone error dibawa ke tukang servis kemudian disebar sama tukang servis, siapa yang disalahin? Nah, tadi saya bilang itu si tukang servis ini itu kan saya anggap itu pihak ketiga, pihak luar. Pihak ketiga ya. Pihak luar. Sedangkan pihak pembuat itu yang nyebarin. Jadi kalau tiba-tiba ada handphone di servis, itu dianggap kategori mencuri, Mbak. Si tukang servisnya ya. Mencuri data. Ya, mencuri data itu ada di ITE. Jadi tindakan melawan hukum, mengambil data dokumen elektronik orang lain tanpa seizin pemilik. Gitu loh. Iya. Itu kategori pencurian data. Hilang. Yang punya ngerasa udah hilang karena handphonenya error, rusak, hitam blank ya kan? Nah itu dia, ketika kita anggap handphone itu sampah, dia lupa apa dia nggak ngeh gitu loh. Kalau di handphone itu tuh ada barang yang harus dibuang gitu loh. Dan itu nyebar gitu loh. Itu emang yang dikhawatirkan seperti itu. Ada juga yang tukang servis yang iseng-iseng gitu loh, buka gitu kan. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh, dia membuka data tanpa seizin pemilik itu nggak boleh. Ya. Gitu Mbak. Dari undang-undang ITE ada Mbak larangan. Ada. Pencurian data itu Mbak. Oh. Okay. Bahkan misalnya sebetulnya suami istri pun sebetulnya juga nggak boleh Mbak buka-buka HP suami begitu. Sebetulnya walaupun kita suami istri begitu ya. Iya. Sebetulnya curhat.
Iya, kalau gitu gimana tahu pasangannya selingkuh? Kalau nggak buka-buka kan gitu kata perempuannya, biasanya kan perempuan mata detektif. Nah, ini pembicaraan yang common yang di grup-grup ya. Kebanyakan hal seperti ini ya, perempuan dengan mata detektifnya dan laki-laki dengan proteksinya. Wih, sampai ada yang bikin meme ya. Sampai ada yang bikin meme, ini nge-lag ya, Sel? Saya ada suara, halo? Lancar. Oh, oke, gambar saya nge-lag. Sampai ada yang bikin meme, sebentar, bener gambar saya hilang, bentar. Oke, I'm back. Sampai ada yang bikin meme, bapak-bapak harus jaga kesehatan, kalau enggak Anda mau handphone Anda dipegang istri Anda selama 2 minggu ke depan, sampai begitu. Gara-gara COVID. Aduh, tapi benar-benar ini fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, terkait sorry. Ya balik lagi Mbak, tadi mungkin saya sampaikan Pak Safril tadi sudah menyampaikan ya bahwa dampak yang ditimbulkan begitu ya, ketika misalnya kita kayak misalnya Ariel tadi, kasus Ariel itu dampaknya itu yang mengakibatkan, makanya kenapa mungkin bisa dijatuhkan hukuman seperti itu ya. Kadang kalau misalnya ya tidak selalu kita berhati-hati, kita tidak berhati-hati juga bisa dikenakan ya, tidak selalu seperti itu gitu, tidak selalu ketika kita lalai yang seperti itu, tapi pasti melihat ada dampaknya banyak pertimbangan mungkin ya kalau hakim dalam memutuskan gitu ya, karena yang pasti yang paling bertanggung jawab adalah yang menyebarkan, itu yang pasti yang menyebarkan ke ruang publik begitu, itu yang pasti bertanggung jawab. Yang menyebarkan ya, oke. Nah, yang menyebarkan akan karena motif, bertanggung jawab. balik lagi motif gitu ya. Motifnya kan orang menyebarkan tuh untuk apa begitu? Mencemarkan nama baik misalnya, bisa untuk pemerasan tadi ya, ketika menyebarkan itulah yang kena begitu. Itulah yang kena. Yang bahaya itu kan ketika menyebarkan itu motifnya politik, Mbak. Contohnya gimana Pak Syafril? Ya pernah lah ada kasus di salah satu anggota DPR gitu kan, yang udah lama sih, itu kan disebarkan nggak cuma materi, jabatan dia hancur gitu loh Mbak. Ini yang sangat ditakutkan oleh para politisi sebenarnya sih, menurut saya ya. Iya, karakter assassination ya. Betul. Karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya, jadi ngebunuh masa depan karir politik. Ya, itu kan jauh lebih berbahaya dibanding materi hilang 10 juta, 1 miliar gitu kan, itu no problem, itu karir jatuh, bam, selesai. Benar ya. Wow, hari ini kita bahasnya dalam guys, dalam. Kalau ada pertanyaan jangan segan ya, dan memang bapak-bapak ini memberikan pencerahan terkait dengan isi undang-undang dan apa yang terjadi di dunia nyata. Saya punya pertanyaan nih, kalau saya berseliweran di sosial media kemudian muncul notifikasi join yuk gitu kan grup ini, tiba-tiba join di grup, tiba-tiba banyak postingan tentang download link XXX. Nah, saya melihatnya jengah, saya harus apa? Oh iya. Bisa, sebetulnya kan bisa kita laporkan begitu. Kalau Kominfo ada aduan konten ya. Ada aduan konten. Itu bisa kita laporkan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terkait misalnya kita yang jadi korban ya bisa langsung ke polisi kalau misalnya kita berkepentingan gitu ya. Kalau sampai kita berkepentingan sekali gitu, kenapa? Ya kita bisa laporkan, misalnya kita mewakili suatu lembaga yang menangani perlindungan anak misalnya kan. Apalagi nyebarnya ke anak-anak, memang ini ya tentunya kita yang punya kepentingan ya bisa-bisa aja melaporkan itu ke unit cybercrime di Polri ya, atau bisa ke Kominfo-nya juga ada. Kominfo kan jadi penyidik ini bukan cuma penyidik Polri tapi juga penyidik PPNS ya disebutnya ya, penyidik pegawai negeri sipil penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini terkait pemanfaatan teknologi yang
yang berpotensi melanggar peraturan atau undang-undang ITE, ya silakan ke PPNS Kominfo gitu. Langsung ke ada linknya Pak Fabian? linknya nggak punya, Mbak. Bisa dicari sih itu. Gitu. Jadi Kominfo aja. Direktorat Penyidikan, Subdirektorat Penyidikan namanya. Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo. Gitu. Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo. Atau ya kalau mau secara umum ya ke Polri langsung, Mbak. Bisa juga. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi untuk yang ngelihat bisa lapor gitu ya, agar segera cybercrime juga bertindak ya, karena dalam hal ini kan polisi bertindak kalau bukan karena ada aduan. Sebenarnya polisi memang bertugas untuk menindaklanjuti apa yang terjadi tanpa aduan ya, tapi dengan adanya aduan karena bukan delik aduan ya ini ya. Konten ya ini bukan delik atau link tadi. Bukan delik aduan tuh guys. Oke. Kalian yang mau bertanya silakan loh. Jarang-jarang dua bapak ini kumpul, dan kita emang tiap hari Sabtu akan tayang terus di Tante Mary, bahas tentang isu-isu yang lagi bersama dengan teman-teman dari BPHN Kemenkumham. Tapi kalau kalian simak tema-temanya, ini memang yang terjadi belakangan, dan kalian boleh berkonsultasi di sini terkait dengan isu itu. Tapi kalau kalian memang punya masalah yang lebih pelik gitu ya, silakan email Tante Mary. Semoga Tante Mary bisa menanyakan kepada para narasumber dan bisa menghadirkan narasumber yang bisa memberikan kita pencerahan. Oke, Pak Fabian dan Pak Syahril, jadi boleh tolong untuk disimpulkan terkait isu yang kita bahas malam hari ini? Iya, silakan Pak Syahril. Oke, jadi pornografi ini kan termasuk kategori kejahatan yang bersifat masif dan cepat menyebar. Apalagi ditunjang dengan adanya teknologi informatika, handphone, gadget, atau apapun itu namanya. Nah, ketika kita sekali ngelik, itu mungkin ribuan langsung tersebar se-Indonesia itu barang. Bahkan YouTube Mbak Mary pun mungkin dinonton sampai Malaysia, Singapura gitu kan. Nah, bayangkan ketika muatan asusila masuk ke link, berapa puluh juta anak yang akan menonton itu. Berapa banyak remaja yang akan menonton itu. Dampaknya setelah itu apa? Mereka itu nggak hanya terpapar COVID, Mbak, tapi tetap terpapar pornografi. Ini sama seperti menyebarnya ke narkotik. Pornografi, prostitusi itu akan ada di mana-mana. Jadi tindak kejahatan akan di mana-mana, mulai dari kasus pencabulan, pemerkosaan, hamil luar nikah, pengguguran, itu akibat dari terkontaminasinya otak anak-anak muda, remaja, akibat film-film pornografi itu. Makanya peran serta masyarakat di sini sangat dibutuhkan. Seperti Mbak Mary bilang, kalau saya menerima link ini gimana? Ya laporkan. Itulah peran serta masyarakat dalam ikut serta memberangus, memerangi pornografi di Indonesia terutama ya. Karena dampaknya itu jangka panjang, Mbak. Mungkin si anak melihat sekarang, memorinya itu terekam hingga dia dewasa. Jangan sampai nanti ada robot gedek yang ada di Indonesia ada lagi gitu loh, Mbak. Jadi nanti akan lahir pedofil yang berbahaya gitu loh, Mbak. Jadi kejahatan ini kejahatan yang ibaratnya nyimpen. Meledaknya nanti, nggak sekarang, mungkin besok, atau lusa, atau 10 tahun akan datang, meledaknya di kemudian hari. Itulah yang disebut nasib, itu seperti itu. Jadi ini bahaya laten, seperti bahaya laten gitu. Mungkin sekarang kita belum memetik hasilnya, tapi setelah ini kita biarkan, hasil akhirnya itu akan kita dapatkan 10-20 tahun yang akan datang, Mbak. Rusaknya generasi muda, hancurnya masa depan orang gitu kan. Ini bangsa mau dibawa kemana gitu, kalau semua anak muda yang terpapar sama yang namanya pornografi gitu, Mbak. Iya. Nah, sebelum Pak Fabian kasih closing, saya mau tanya dulu nih, lucu juga nih. Video yang dibuat lagi video call. VCS. Kan handphone kita punya menu tuh, record layar. Lagi video call sama Yayang gitu ya. Terus Yayangnya ngerekam, kita kan nggak tahu.
Iya. Ya, Nah, itu gimana tuh? gimana apanya? Balik lagi sih ke penyebaran kan. Ya, Kalau untuk berarti pribadi balik lagi Mbak, tuh. silakan Ya Tanpa guys, izin. dari tanpa undang-undang. izin. Dari Tanpa awal udah izin. ngerekam tanpa izin, ya kan? Terus apa Ya. lagi, Pak? Apalagi kalau disebarkan gitu kan. Ya, Apalagi nanti dipakai disebarkan. buat bahan mengancam di kemudian hari, meras di kemudian Ah, hari, itu yang tuh. dikhawatirkan. Jadi Tuh ini ya, lomba-lomba guys. diketahui bersama gitu ya, baru. Maupun motifnya bisa motif ekonomi atau motif ketika pasangan lagi mau menikah baru disebarin tuh ya tadi ya Bang Yohan ya. Wih, jahat kan tuh. Tuh, jahat kan tuh. Wah, bukan main ya kan. Kena Iya, itu. kena betul. Iya, ada Mas Joko Arek. Hai Mas Joko Arek. Ya, artinya nih ya, teman-teman semua hati-hati bahwa kalian nggak pernah tahu orang lain melakukan apa. Tetapi kan kalian akan tahu setelah ada kasusnya, setelah ada yang tiba-tiba nge-upload gitu ya, dan kalian shock setengah mati. Kemudian ada dampak psikologis yang dirasa oleh para korban. Ya. Ya kan? Betul. Jangan, nah benar kata Cipang Betafis, jangan bugil depan kamera, pesan saya benar, setuju. Ya. Betul. Ada pepatah di grup bilang kalau mau begitu leher ke atas nggak boleh kelihatan. Oh, Apa tuh? artinya Oh. jangan perlihatkan muka ya? Iya. Oh, Betul. diburumin gitu ya? Pakai topeng gitu ya? Enggak, ya kan Oh, pakai pakai topeng. Ya Allah, dia bilang pakai topeng. Kameranya cuma nyampe ke leher gitu loh, ke atas nggak kelihatan. Tapi Ya, sebetulnya Mbak, video Hmm. pornografi itu, walaupun misalnya muka kita nggak tertutup gitu ya, terus kita nyebarin gitu ya, apalagi video kita. Misalnya saya bikin videonya terus saya sebarkan gitu ya, ya tetap aja bisa ketahuan karena polisi kan punya digital forensik Mbak. Atau bukan polisi ya, iya polisi dan Kemenkominfo punya itu kemampuan untuk digital forensik gitu ya. Iya. Jadi kapan menguploadnya itu ketahuan gitu. Bahkan mungkin filenya yang sudah diotak-atik atau file asli ya pasti bisa ketahuan Mbak. Iya, Jadi betul. ya percuma mau ditutup juga gitu. Ketika kita sampaikan ke ruang publik begitu, itu bisa ketahuan gitu. Istilahnya gini, kalau tadi masalah konsen dengan persetujuan gitu ya, jadi masalah itunya kan pada akhirnya tuh polisi pasti akan mengejar atau penegak hukum itu akan mengejar siapa yang menyebarkan gitu. Tapi dampaknya kita akan bertanggung jawab juga selain dari tadi videonya tersebar begitu kan, ya pasti terkenal itu. Iya kan? Dan beban moral artinya psikologis kita ya kalau kita kenal apa kita kenal korbannya. Aduh, itu mah luar biasa banget. Ya. Anak-anak kan dilindungi sekali, Mbak. Betul. Anak-anak sangat dilindungi sekali. Betul. Dan teman-teman berarti teman-teman bisa mengakses aduan konten untuk pelaporan atau langsung ke polisi jika menemukan konten-konten sejenis ya. Jadi teman-teman berperan serta aktif lah, berperan serta yang aktif, jangan pasif. Nah, tadi ada pertanyaan nih. Emang kalau udah ngaduin, bentar ya. Setelah melapor melalui aduan konten, apa yang menjadi tolak ukur atau respon aduan itu diperhatikan atau apa tindak lanjut nyata dan jelas yang terkait aduan konten? Boleh tolong dibantu jawab? Mungkin ini pertanyaan ke Kominfo ya. Itu secara teknis ya di kepolisian atau di Kementerian Kominfonya gitu ya. Aduan konten ini kan dari Kemenkominfo Mbak, laporannya itu. Nah itu pasti akan diproses itu, akan ditindaklanjuti. Tapi seperti apa? Nah itu mungkin kita penyuluh hukum belum tahu sedalam itu ya, seperti apanya begitu. Tapi semua yang laporan itu pasti akan diproses gitu. Iya. Pasti akan diproses. Dan seperti konten Tante Mary beberapa waktu lalu di tentang aduan konten, itu ada nomor tracking kok. Nomor trackingnya kalian ketik lagi, bisa kalian cek sampai sejauh mana laporan kalian di follow up ya. Jadi teman-teman kalau yang udah ngerasa ngelaporin, yuk sama-sama kita pantau pelaporannya seperti apa. Mbak Mary yang malah ngasih tahu kita gitu ya. Karena pernah membuat aduan konten ya, laporan. Iya, betul. Yang baru tahu ada nomor trackingnya. Ada.
Di data. dua aplikasi, yang satu aduankonten.id, yang satu lagi lapor.go.id. Jadi yang di aduan konten, kalau kalian menemukan konten-konten yang tidak sesuai atau pembodohan atau penipuan, itu silakan lapor. Kalau Ya. yang di lapor.go.id itu adalah tentang kinerja pemerintah. Ya, ada 34 pemerintah, berapa Kementerian. apa namanya, institusi ya, kementerian. Nah, jadi kalau kalian merasa kinerja pemerintah tidak bagus atau kalian mengalami kendala atau laporan-laporan atau apapun itu, kalian silakan melapor di lapor.go.id. Nah, tadi kenapa saya angkat dua ini mungkin karena korelasi. Teman-teman udah lapor ke sini nih, ke aduan konten misalnya nggak di follow up gitu ya. Kan ada nomor trackingnya. Misalnya, oh nggak di follow up, ya silakan lapor. Di sini juga ada kok Kominfo, kinerja Kominfo ada di sini gitu. Kenapa? Ya. Dua aplikasi itu yang Tante Mary bahas karena untuk kalian bisa bergerak sendiri, berperan aktif sendiri, dan paling tidak ya kalau kalian sudah melakukan pelaporan, kalian tahu itu ditindaklanjuti seperti apa prosesnya. Ya, Dan pasti Tante Mary melapor harus ada bukti ya, Mbak? oh iya betul, dia ada minta Ada bukti. screenshot, kemudian dia minta NIK, dia minta nomor induk kependudukan. Dalam hal ini berarti si orang yang melapor diketahui datanya dan wajib bertanggung jawab terhadap isi laporan. Ya. Takutnya nanti Sebentar. ada laporan palsu. Betul, ada laporan palsu. Bukan alamat palsu ya, Pak Syafril, alamat Ya. palsu. Oke. Pak Syafril, ada pertanyaan ini. Berapa lama hukuman si oknum yang mencuri data? Mencuri dan menyebarkan tuh beda ya, serta mengancam. Oke, ada 3 ya, mencuri, menyebarkan, mengancam. Gimana nih? Dengan ancaman mempermalukan. Ada pertanyaan nih. Terkait apa, Mbak? Terkait konten asusila, Pak Syafril. Enggak, ini Kita fokus konten buat asusila siapanya ya. nih? Buat siapanya nih? Jadi datanya buat si hacker. Iya, betul. Pandaan, halo. Silakan. Itu untuk peretas itu yang mengakses komputer tanpa izin untuk memperoleh informasi orang lain dengan cara menjebol, melanggar itu hukumannya itu antara 6 tahun hingga 8 tahun, Mbak. Oke, lalu? Itu di pasal 30 sampai 32 ITE. Oke. Ya. Lalu kalau dia menyebarkan? Nah, jadi dia pasalnya kayaknya ini pasalnya 2, Mbak. Jadi satu sisi mencuri data itu pasal tersendiri, menyebarkan pasal tersendiri lagi, gitu loh, Mbak. Jadi dengan mencuri aja dia udah kena pasal, apalagi dia menyebarkan pula. Seharusnya dia ada 2 pasal yang dikenakan sama penegak hukum. Menurut saya gitu ya, karena bunyi pasal itu. Gitu, Mbak. Oke. Lebihnya itu ya, Mbak, pokoknya penggunaan hukuman pasti ketika penyebarannya menggunakan teknologi informasi begitu ya, atau media sosial, mungkin kita kenalnya media sosial begitu ya. Pokoknya ketika menggunakan gadget begitu, itu undang-undang ITE lah yang mengatur. Tentunya undang-undang ITE juga mengacu ke KUHP, tapi untuk terkait dengan penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi ini, penyebaran penyebaran konten-konten yang melanggar begitu, ya pastinya kena undang-undang ITE gitu. Jadi ITE ini sebagai hukum spesialisnya, Mbak, atau lex spesialis yang spesialis. Ya, walaupun tetap digunakan KUHP begitu. Jadi ada asas hukum di kita di dunia hukum ini, lex spesialis derogat legi generali begitu. Jadi hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum gitu, Mbak. Itu asas hukum yang berlaku gitu, Mbak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bang Yohan. Nggak ngehack tapi punya password, gimana tuh? Gimana, Mbak? Nggak ngehack tapi punya password, jadi nggak perlu ngehack. Tapi passwordnya tahu, aing kumaha. Nah, itu masuk kategori gak meretas, Mbak. Jadi dia membuka handphone orang lain, dia tahu password ya. Ya. Tanpa si izin si pemilik, dia buka sendiri karena tahu password, itu masuk kategori mengakses, menjebol si handphone itu.
gitu loh. Karena yang punya handphone belum tentu ngizinin kalau dia ngambil data gitu kan. Tapi karena si orang ini punya pasportnya gitu dan paspor sampai diketahui orang kan juga bingung juga saya, Mbak. Dan itu unsur kelalaian juga ada di situ gitu loh. Kenapa pasportnya dikasih tahu orang gitu loh. Akses tanpa izin. Iya, tetap aja akses tanpa izin. Sama kita ketika kita kita betul, punya kunci duplikat mobil, dikasih duplikat. Tiba-tiba tuh kunci duplikat kita pakai tanpa sepengetahuan orangnya, itu masuk kategori pencurian, gitu loh. Lucu ya, keren. Menarik. Jadi Tante Mary senyum-senyum sendiri guys, seperti kayak aduh kepikiran sesuatu. Oke. Tapi korelasinya adalah teman-teman, ini adalah sesuatu yang standar hukum menurut undang-undang, pasalnya seperti ini. Tapi teman-teman juga harus mempelajari bahwa kemungkinan kasus-kasus yang terjadi pun juga lebih complicated, lebih pelik ya. Kita belum tahu di belakang itu ada seperti apa gitu ya. Contoh, saya sedikit bertanya tentang kalau orang ngehack gitu ya. Tadi ada teman yang tanyakan, kita dihack duluan, kemudian kita ngehack balik, terus kita nemuin data, dia mencuri data kita mencuri data dia gitu kan, sebagai bentuk perlindungan kalau ada apa-apa. Nah itu nanti kita mungkin bahas nanti nih sama teman-teman Kemenkumham, dan kalau boleh dengan orang Kominfo lebih seru lagi nih ya, tentang bahwa apakah disebut sebagai bela diri, gitu. Katanya karena saya banyak bicara dengan beberapa praktisi, ya kalau itu bela diri itu bisa dibuktikan itu bentuk bela diri, sebenarnya sih nggak masalah gitu kan, tapi seperti apa, oke. Soalnya kalau diberi akses buat kerja tapi nggak sengaja lihat kontennya, ya jangan dilihat, yang nggak perlu dilihat ya Bang Yohan ya. Oke, dipinjemin laptop, tahu passwordnya, terus kemudian dirimu melihat isinya di dalam seperti apa, jangan dilihat. Kalau gunakan untuk kerja, untuk Microsoft kerja apa, aplikasi-aplikasi kerja, ya kerja aja, pura-pura buta aja lah. Kalau dilihat aja mungkin nggak masalah, Mbak. Dilihat dan dilupakan kan gitu. Kalau di copy itu kan, kalau di upload ke email, kirim ke email gitu kan. Jangan, nggak boleh. Kalau misalnya dipinjamkan artinya udah diketahui ya, bukan meretas dong gitu. Tapi kan dipinjamkan semua laptop. Orang pasti kalau minjemin laptop kan cuma buat dipergunakan, nggak boleh dong ada data yang berpindah. Iya, kan memang tujuannya tertentu ya, khusus gitu. Apalagi kalau laptopnya berpindah ke Pegadaian, Mbak, itu lebih bahaya lagi. Penggelapan, men. Oke, guys, nggak terasa udah 1 jam 18 menit. Oke, closing dari Bang Febian, silakan untuk semua penonton. Iya, jadi kembali lagi kita ingin mengedukasi masyarakat ya ini ya. Adapun unsur kesalahan ya mungkin kita salah bicara, salah ngomong. Ya kita sebagai manusia yang mohon maklum, mohon maaf begitu. Cuma saya ingin mendorong kita partisipasi masyarakat ini ya Mbak ya, kembali lagi. Ya ada yang memang kita terdorong untuk melaporkan, silakan laporkan begitu ya. Aduan konten itu untuk menjaga generasi yang seperti Pak Safril bilang, generasi muda kita. Kemudian kalau misalnya ketika kita ini kan kita kadang melihat Mbak, undang-undang ITE ini masih bahkan mau diperbarui lagi ya, direvisi gitu ya. Karena dirasa mungkin belum menampilkan keadilan yang lebih baik begitu ya, atau ada yang tidak sesuai begitu. Nah, kembali lagi partisipasi masyarakat, saya dari penyuluh hukum lah, dari BPHN gitu, ingin menyampaikan ke mungkin teman-teman yang ada di sini bahwa ketika teman-teman punya masukan gitu, apa yang ingin diubah dari suatu peraturan yang dirasa tidak cocok, mungkin terkait pornografi ya undang-undang pornografinya, dari undang-undang ITE-nya misalnya, dari KUHP-nya begitu ya. Bahkan KUHP juga ya undang-undang besar saja membutuhkan partisipasi masyarakat. Silakan BPHN membuka akses untuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun regulasi yang lebih baik gitu. Itu di aplikasiku namanya apa?
itu silakan di partisipasiku namanya, silakan diakses melalui website begitu. Jadi ini aplikasi online berbasis website, Mbak. Ini BPHN sudah launching dari 2016 untuk menarik masukan-masukan dari masyarakat yang merasa satu regulasi atau pasal ini nggak cocok atau sudah tidak relevan, silakan begitu. Ini maksudnya untuk memperbaiki regulasi kita yang sudah mungkin ketinggalan zaman, misalnya karena teknologi kan berkembang terus, Mbak. Betul. Ya, tadi yang saya bilang bahwa HP kita saja, saya saja mungkin dari teman-teman sudah banyak konten yang berbau pornografi itu masuk karena kita nggak bisa melarang yang mengirimkan. Nah itu silakan kalau ada teman-teman viewernya Mbak Mary begitu di sini yang mau memberikan masukannya terhadap satu undang-undang atau beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus gitu, silakan ke partisipasiku atau aplikasi partisipasiku tepatnya. Itu ada di BPHN. Ya, Pak Fabian, Tante Mary bacain sebentar ya tentang partisipasiku. Teman-teman dengerin ya. Ini ada di bphn.go.id tentang partisipasiku. Partisipasiku sudah di-launching pada tahun 2016 dan telah digunakan untuk menjaring partisipasi masyarakat pada kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan maupun penyusunan naskah akademik. Pada perkembangan selanjutnya, aplikasi tersebut juga digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan Menteri Hukum dan HAM yang menjadi prakarsa BPHN. Berdasarkan pendataan yang dilakukan hingga tahun 2020, BPHN telah berhasil menjaring 116 partisipasi masyarakat terhadap 29 peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi. BPHN selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat mengingat aplikasi ini memang sangat baru sekali dan oleh karenanya butuh penyesuaian dan sosialisasi kepada masyarakat melalui sarana digital seperti media sosial. Mbak Mary kayaknya berpartisipasi juga. Iya, Menyebarkan atau mensosialisasikan ini. Iya, betul. Saya akan bantu untuk encourage teman-teman melakukan sesuatu terhadap ini, terutama karena kemarin tuh ada pertanyaan hukumannya jual jimat kok cuma 4.500 gitu kan. Iya kan, ternyata ada tambahan apa Pak Fabian? Gimana tentang undang apa MA yang jadi, MA? Ya, ada perma dari Mahkamah Agung begitu ya. Itu sudah di tahun 2012 gitu. Itu dikalikan 1000 ya. Itu saya sempat menyampaikan kok pada acara itu, cuma saya lupa nomornya begitu. Nah, surat edaran atau perma ini dari Mahkamah Agung. Dan itu sarannya itu Mbak, istilahnya itu penyesuaian harga, Mbak. Oh, penyesuaian harga. 4.500 kali 1000 atau kali 10.000 ya? Tadi. Kali 1000. 4.500.000. 4.500.000 dendanya, omsetnya sehari 70 juta, aing kumaha. Itu denda yang buat negara, Mbak. Sedangkan buat negara, oke. Iya, sedangkan untuk kerugian itu kan melalui penyitaan juga dari pihak kepolisian. Jadi si pelaku ya rugi banget. Pelaku rugi banget ya. Banget. Belum dari pihak gugatan, dari pihak korban-korbannya yang mungkin nilai gugatannya bisa miliaran, kan makin rugi lagi kan. Udah masuk bui, kere juga gitu. Oke, sebentar. Menarik nih pertanyaan Ujik. Apakah orang yang pertama mengirim, terus ngirim ke orang kedua, ngirim ke orang ketiga, ngirim ke orang keempat, yang kena orang pertama doang? Sedangkan orang-orang yang lain itu keseret nggak? Karena udah melihat video itu. Jadi, oke. Tadi yang saya bilang, semua itu kan tergantung dari pihak penyidik. Makanya polisi itu kan selalu berhati-hati dalam menentukan tersangka. Ini tersangka, apa ini korban, itu polisi butuh penyidikan yang mendalam gitu, Mbak. Jangan sampai si polisi ini salah langkah dalam mengambil tindakan hukum. Jadi siapa yang masuk penjara ya nanti berdasarkan laporan atau pengaduan dari korban atau dari masyarakat, nanti pihak polisi akan memanggil semua ini untuk sementara saksi ya, pengirim pertama, kedua, ketiga, keempat itu dipanggil semua. Jadi siapa yang paling berperan itu polisi yang nentuin, gitu Mbak. Tuh ya, Pak Ujik kepribadian. Atau yang memungkinkan untuk ditangkap itu saja, Mbak.
Gitu, karena sebetulnya Undang-Undang ITE ini kan asas atau punya prinsip sendiri juga, Mbak. Dia kan Apa tuh? extraterritorial jurisdiction. Artinya Undang-Undang ITE ini berlaku bagi semua orang, mau dia kabur ke luar negeri begitu, tetap kena gitu. Oh. Ini extraterritorial jurisdiction, ini prinsip atau asas juga. Oke. Tuh guys, wah ternyata malam hari ini, malam minggunya berat juga ya Tante Mary ya, ngebahas asusila. But anyway teman-teman, terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama 1,5 jam. Kita sudah di sini, dan Pak Fabian, Pak Syafril keren banget ya. Terima kasih sudah bantu kami tercerahkan, paling nggak dapat pemahaman. Ya, dan minggu depan kita ada schedule naik lagi ya. Oh, ada pertanyaan nih. Yang aneh, hukum kita perkosaan di bawah umur sampai 16 orang dihukum 15 tahun saja. Mestinya ditangkap 15 kali 16 baru adil. Nah, ada yang bisa ngasih tanggapan? Ada yang bisa kasih tanggapan? Jadi merkosa anak 16 orang tapi dihukumnya 15 tahun. Kan mestinya 15 kali 16. Ya ini kan pendapat masyarakat ya. Silakan Bapak-bapak yang bisa membantu. Sapril. Oke, jadi untuk kasus tindak pidana yang terkait anak, itu kan yang dipakai itu kan tidak hanya KUHP, Mbak, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak. Bila korbannya si anak ya. Sedangkan yang 16 pelaku ini, nanti kan pihak penyidik, jaksa, dan hakim itu nanti yang memproses. Ini pasal apa yang dipakai untuk para pelaku ini gitu loh. Taruhlah maksimal 12 tahun undang-undangnya seperti itu kan. Bisa aja yang 12 orang, Mbak. 12 orang yang diperkosa. 16 orang. 16 orang hukumannya 15 tahun. Oke, 16 orang divonis berapa tahun, Mbak, katanya, Mbak? 15 tahun, Pak Syafril. 15. Per orang, per orang ya? Kagak, total 15 tahun. Makanya ditanya kenapa nggak 15 kali 16? Ya, itu kalau udah masuk ranah peradilan kan itu tergantung hakim melihatnya. Kan ketika menyidangkan itu kan hakim melihat di persidangan. Ini hukuman apa yang dipakai gitu loh. Jadi ada yang namanya pemberatan, peringanan hukuman ya. Jadi kalau pemberatan itu terkait anak, kalau pelakunya memperkosa anak itu ada pemberatan. Nah, terkait peringanan ini untuk pelaku, apakah pelakunya ini masih di bawah umur, baru pertama kali melakukan, bertobat, menyesalin diri, itu kan masuk kategori unsur-unsur dalam penjatuhan hukuman bagi hakim gitu, Mbak. Oke. Fabian? Ya. Banyak faktor ya. Kembali lagi itu tadi kalau misalnya tadi anak ya, anak sendiri yang anak-anak juga yang melakukan, ya kan kita punya restoratif justice ya. Di kita ya. Makanya tadi yang peringanan itu misalnya anak berbuat terhadap anak lain gitu. Itu ada restoratif justice. Memang hukum pidana ini kan sifatnya ultimum remedium, Mbak. Artinya digunakan paling akhir begitu ya. Ya Pak, yang pasti gini, Pak Hakim dalam menentukan putusan gitu kan, memang akan memperlihatkan tujuan hukum lagi ya. Pertama kepastian hukum itu dari mana? Dari peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, terus ada kemanfaatannya begitu ya. Hukuman itu kan bukan cuma untuk keadilan bagi korban saja begitu, tapi juga harus ada manfaat bagi pelakunya begitu, Mbak. Pelakunya ya artinya pembinaan misalnya ketika dihukum kan masuk lapas, nah itu pembinaan seperti itu gitu. Jadi bukan cuma sekedar balas dendam saja begitu. Apakah ini masuk kategori dampak dari pornografi gitu kan? Tuh guys, banyak hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memutuskan, tergantung. Jadi bukan cuma sekedar corongnya undang-undang, hakim enggak. Dia harus melihat tadi sampai seperti menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan adat-adat tertentu gitu. Mesti seperti itu, menggali. Ya, itu right-finding ya. Bahkan penemuan hukum artinya. Ketika melihat masyarakat itu ada seperti ini,
dia bahkan bisa membuat aturan yang yang berbeda dari apa yang sudah diatur oleh hukum, tapi harus tepat begitu ya. Rechtsbinding itu bahasa Belandanya, penemuan hukum gitu. Nah, banyak. Pak Fabian, Pak Uji ini tadi yang tanya tentang, Pak Uji tadi nanya tentang apa sih? Kok jadi lupa Tante Mary? Tentang, itu oknum hacker yang tadi, yang tadi hacker. Nah, ternyata penyebarnya tuh punya jabatan tinggi, bisa dijerat nggak? Sadis. Semua kan sama ya di mata hukum ya, equality before the law. Kenapa harus bertanya kenapa bisa apa enggak ya? Mesti faktanya, mesti melihat ini. Bukan ya bukan dites ya, tapi maksudnya ya kalau sesuai bisa diproses begitu ya, misalnya bisa dilaporkan, misalnya ini ya kita mesti melihat itu ya, walaupun saya tidak bilang bahwa hukum kita ini 100% pasti bisa ditegakkan, enggak seperti itu. Gitu, Pak Safril mungkin tambahan. Berapa tahun tuh pertanyaannya, Pak Safril? Pertanyaan berapa tahun tuh Pak Safril menyebarluaskan? Itu dari pasal 30-32 yang saya baca, di pasal 46 ayat 1 sampai 3 itu sekitar antara 6 hingga 8 tahun, Mbak. Sanksi hukumannya ya untuk peretas ini. Tapi gini, terkait penegakan hukum, memang namanya penegakan itu tidak semudah apa yang kita kira, Mbak. Dibandingin melaksanakan hukum. Ketika polisi menangkap maling, dia tuh udah melaksanakan hukum. Tapi dalam hal penegakan itu memang agak sulit dan beda persepsi. Jadi ada seseorang kayak kasus tadi 16 tahun diperkosa. Pasti pihak keluarganya pengennya si pelaku dihukum mati. Karena rasa kekecewaan. Keluarga korban ya. Rasa kekecewaan, rasa kesedihan, keluarganya diginiin gitu kan. Pasti dia mintanya pasti hukuman mati. Itu paling sering di persidangan-persidangan gitu seperti itu kok. Tapi ya namanya hakim kan tetap beraturan kepada payung hukum yang ada gitu kan. Tidak bisa melampaui batas yang sudah ditentukan oleh peraturan gitu kan. Kalau aturannya 12 tahun maksimum, ya nggak mungkin mati gitu kan. Karena di peraturan itu tidak ada. Contohnya kayak ITE lah gitu kan. Kan di ITE itu kan nggak ada hukuman mati ya, setahu saya Febian ya. Iya, nggak ada. Nah, jadi kalau kata Mbak Bayu tanya, bisa nggak kalau yang pelakunya pejabat tinggi gitu kan. Nah, disinilah penegakan hukum itu diuji, Mbak. Pisaunya ke atas apa ke bawah gitu kan, atau atas bawah gitu, Mbak. Oh, tuh guys ya. Ya diuji nih penegakan hukum, bisanya ke atas ke bawah atau cuma oke. Bang Igor menambahkan, tentu sebagai public figure harusnya pertimbangan hakim akan menjatuhkan lebih berat hukumannya. Kalau menurut Bang Igor, iya, karena biasanya public figure kan banyak diikuti oleh orang-orang. Oke, contoh betul. Black Corp NAD jawab, kalau gitu nanti diikutin pelaku lain ya, tanggung perkosa satu orang, mendingan perkosa aja langsung banyak gitu ya. Tadi balik lagi, hakim punya pertimbangan tersendiri ya. Ya kalau Tante Mary berkesempatan untuk menginterview hakimnya ya, alhamdulillah ya kan bisa dapat kesempatan. Ya ini satu yang lucu nih. Bang Yohan nanya, kalau saya dipinjemin laptop sama teman, dikasih passwordnya, terus saya menemukan video, tapi videonya video pedofil. Balik lagi nih, yang jadi pedofil temanmu apa bukan, Bang Yohan? Nah, laporin apa enggak? Tuh, Bang Yohan nanya, gue laporin apa enggak? Ya, itu teman atau bukan, Mbak? Iya, aktornya siapa, Bang Yohan? Kalau aktornya teman lu mah, aduh, sakit kepala. Aktornya siapa dulu? Kalau pelakunya temenmu yang sebagai aktornya kan pening kepala kan? Jadi saksi kunci ya, Pak Fabian, jatuhnya jadi saksi kunci ya, Bang Yohan ya? Saksi kunci. Iya kan, orang dia yang pegang laptopnya, dipinjemin, dia lihat temannya lagi begitu pedofil. Dia dilema lapor atau enggak, itu gimana? Nah itu dia yang saya bilang, penegakan hukum itu rumit seperti itu, Mbak. Gue laporin teman gue, nggak gue laporin, ini kok melanggar undang-undang gitu kan, dilema kan.
Nah, makanya penegakan Ah. hukum tuh diuji di situ, Mbak. Lebih Iya. condong ke temen atau ya udahlah, gua nggak ngelihat, kata Mbak Beli kan nggak usah dilihat, merem aja kan gitu. Atau bahkan Terus bisa dibilang kesadaran hukum kita, Pak Safril. rendah. Iya. Kesadaran hukum kita. Sebetulnya kita punya kewajiban, bahkan mungkin kalau di luar negeri kalau nggak salah ada apa ya namanya. Jadi punya kewajiban untuk melaporkan suatu tindak pidana begitu. Ketika itu terjadi begitu ya. Gitu. Itu sih. Tapi masalahnya apakah kita bisa menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan? Nah, itu kan juga permasalahan juga. Nah, iya kan kita awam nih, jadi gitu gimana? Kalau itu harus udah pasti salah ya. Kalau tadi Oke. pedofil contohnya udah pasti salah itu. Jadi Bang Yohan ini kan orang IT, dia suka nge-service laptop-laptop yang dari kantor, di kantor dia. Nah, begitu ngebuka begitu, lihat begitu, gitu. Makanya nanya dia, nih gue mesti gimana? Dilema posisinya dia. Dia kerja, Bo, di situ kan, gitu kan. Nah, kalau kata Bu Lisa Noviana suruh lapor. Bang Yohan mungkin sholat dulu istiqoroh. Tapi balik lagi lah, pasti lapor atau enggak, Mbak? Lapor atau enggak? Lapor atau enggak, kita harus lihat juga sih, pasti ya, namanya orang pasti melakukan CBA juga nih. Hitung untung ruginya nih. Gue ngelapor seperti apa nih? Cost benefit analisisnya jalan. Iya, benar. Ntar gue berhenti dipecat kerja, ya kan, dipecat kerja sama teman, dimusuhin teman. Apalagi itu ternyata bos. Tujuan mulia begitu, misalnya untuk perbaikan gitu ya. Go on. Untuk perbaikan pasti mudah-mudahan untuk satu kasus seperti itu laporkan saja begitu. Laporkan saja, ya. Tapi biasa gini, Mbak, untuk kasus yang kayak gini, untuk kasus kayak gini, biasa tuh sering kejadian kan zaman sekarang kan orang saling melapor. Ya, jadi si A melaporkan ada ini. Nah, yang dilaporkan kadang-kadang melapor balik dengan kasus yang lain terhadap orang itu juga. Jadi dilemanya di situ, Mbak. Zaman sekarang ya, saling melapor gitu loh. Itu yang bikin pusing polisi kan. Terus jadi gimana? Nah, itu dia. Paling-paling sama polisi dipanggil semua. Korban dipanggil, lapor dipanggil gitu kan. Nih contoh Bang Yohan kasih tahu nih. Kan bisa aja diklaim orang yang servis laptop lah yang masukin videonya ke laptop itu. Mampus lo. Iya, maksudnya gitu loh, Mbak. Yang namanya zaman sekarang ya, alibi itu bisa dibuat. Alibi itu bisa dibuat. Jadi jangan heran Bang siapa tadi tiba-tiba dia melapor, terus besok ada laporan balik ke dia gitu. Itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau melaporkan, itu pun udah bagus gitu loh. Itu satu langkah hukum yang bagus bagi saya sih. Ya lapor aja sih Bang Yohan. Nah, tapi kalau dibilang takut diklaim bahwa kamu yang masukin ke laptopnya, ya kamu persiapkan aja alibimu yang baik. Bang Blackout NAD bilang gimana mau lapor yang tadi nih kasus perkosaan ya. Iya. Oknumnya saja di polsek itu ada beritanya malah asusila terhadap anak di bawah umur, miris sekali. Wow. Mungkin konsul mungkin Bang Blackout bisa konsul ke OBH ya. OBH apa LBH sih Pak Fabian? OBH. Yang OBH bantuan hukum. Untuk yang ya LBH juga sih sebetulnya. Cuma yang tapi ya Mbak, kembali lagi kita perlu ingat kalau OBH itu untuk yang tidak mampu, yang akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis oleh pemerintah gitu ya. Itu sih karena harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau dalam arti mungkin gitu ya, atau tidak mampu lah secara ekonomi. Iya. Iya, baik. Iya, jadi lapor kalau kalian melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, melanggar undang-undang, teman-teman memiliki beberapa aplikasi aduan, aplikasi pelaporan mandiri masyarakat, karena diharapkan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan dibutuhkan di sini. Karena kalau kita nggak bergerak, nunggu pemerintah yang bergerak, kita nggak berperan aktif dan kita sendiri akan merasa terganggu gitu ya. Jadi kita ciptakanlah hidup yang lebih nyaman dan damai.
Dan teman-teman semua, sudah 1,5 jam nih kita ngeriung di sini ya, tapi ngeriung positif ya. Malam minggu pacaran di channel Tante Mary, kita bahas sesuatu yang agak semeriwing hari ini. Oke, tapi terima kasih ya kalian udah setia hadir di sini. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian semua terjawab oleh bapak-bapak dari BPHN Kemenkumham. Dan next week kita bahas apa ya? Saya lupa, Tante Lisa. Next week kita bahas apa ya? Di schedule kita, kok saya tiba-tiba langsung hilang ya? Tapi jangan takut, kita setiap minggu kok akan nongol di sini tiap malam minggu ya. Spesial banget bapak-bapak ini dan Tante Lisa juga setia membantu kita untuk pencerahan. OBH untuk pendampingan hukumnya bagi masyarakat tidak mampu, tapi BPN menerima konsultasi hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Oh ya, betul. Ya. Betul. Berarti jangan takut ya, Bang, kan lupa aku. Black Corp, aku salah nyebut saya. So guys, semoga tayangan malam hari ini berguna. Pak Fabian, Pak Syafril, terima kasih banyak sudah membantu Tante Mary dalam mengedukasi. Ya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Saran, pendapat silahkan cantumkan di komen karena bapak-bapak kita ini rajin memantau, ya kan? Dan jika kalian punya permasalahan, silahkan email ke Tante Mary. Siapa tahu Tante Mary bisa menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membantu kalian dalam mencari jalan keluar. So, selamat malam minggu, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Stay away from COVID. Hati-hati kalau ada keluarga yang terkena COVID. Dan jaga kesehatan ya, oke? See you again. Ya, semoga besok Tante Mary bisa naik. Belum tahu nih, tapi Tante Mary akan naikin di tab community. Oke, Pak Fabian, Pak Syafril, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.